Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2741. Harvey York menggulingkan tubuhnya dengan santai di bawah air sebelum mengejar kapal pesiar dengan kecepatan ekstrim. Belum genap 10 detik, ia sudah berada di belakang kapal tersebut. Dengan satu sentuhan ringan, ia berhasil melompat ke dek kapal. Pada saat yang sama, ia maju sambil mengayunkan tombaknya. Darah muncrat ke segala arah. Dua penembak yang sedang mencari Harvey memegangi leher mereka dan jatuh ke tanah dengan ekspresi tak percaya. Harvey berguling ke depan dan menancapkan keduanya ke dek menggunakan tombak yang sama. Brengsek. Para penembak lainnya akhirnya sadar. Puluhan penembak bertopeng hitam segera menyerbu ke arah Harvey. Senjata mereka sudah siap. Begitu melihat Harvey, mereka langsung menarik pelatuk tanpa ragu. Bang! 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 Rentetan peluru memenuhi langit, menghancurkan seluruh tempat tersebut. Dek kecil itu seketika berubah menjadi tempat paling berbahaya bagi manusia. Bau mesiu yang menyengat tercium di mana-mana. Harvey merasa seolah kembali berada di medan perang. Secara logika, orang biasa tidak akan selamat dalam situasi seperti ini. Kemungkinan besar, tubuh mereka akan dipenuhi lubang peluru. Para penembak memperlihatkan wajah puas setelah membayangkan hal tersebut. Bang! 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 Harvey mengambil senjata api yang tergeletak di tanah dan menembak ke arah jendela logam yang tertutup rapat. Jendela tersebut langsung jatuh, melindungi Harvey dari hujan peluru. Tepat pada waktunya, Harvey kembali berhasil menghindari maut. Tak! 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 Peluru-peluru yang tersisa mengenai D atau menghilang entah kemana, dengan suara kehancuran terdengar di sekeliling. Tak lama kemudian, para penembak kehabisan peluru, tetapi Harvey tetap tak terluka. Namun, area di sekitarnya sudah penuh lubang akibat tembakan. Setelah dengan santai mengambil senjata lain dan mengisinya dengan peluru baru, Harvey mengejek para penembak. Masih mau coba lagi? Para penembak tampak terkejut, tapi mereka segera sadar dan buru-buru mengisi ulang peluru serta kembali mengarahkan senjata mereka. Bang! 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 Harvey menembakkan kedua senjatanya tanpa memberi waktu sedikit pun bagi para penembak untuk bernapas. Para penembak tak sempat berteriak saat peluru menghantam mereka. Tubuh mereka bergetar dan tersandung beberapa langkah ke belakang dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Detik berikutnya, mereka kembali mengangkat senjata dan menarik pelatuk dengan paksa. Rentetan peluru kembali menghujani tempat itu. Rompi anti peluru. Kaya juga. Harvey menyimpulkan bahwa musuhnya memakai perlengkapan terbaik. Senjata biasa tidak bisa melukai mereka. Harvey melemparkan senjatanya dan langsung maju ke depan. Tubuhnya bergerak dengan cara aneh saat menerobos hujan peluru, hampir tidak terkena satupun. Di saat yang sama, Harvey menghentakkan kakinya ke tanah, melontarkan selongsong peluru di dek kembali ke udara. Puff! 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 Darah menyembur kemana-mana. 6 penembak di depan Harvey mengeluarkan darah dari leher mereka sebelum akhirnya roboh ke tanah, dengan ekspresi tidak percaya. Harvey dengan tenang berlari ke arah sisa musuh lainnya tak lama kemudian. Bab 2742. Para penembak yang tersisa mengedipkan mata mereka dengan panik saat melihat Harvey York mendekat dengan cepat. Mereka berniat mundur ke jarak aman, namun sudah terlambat. Beberapa sempat menghunus belati, namun Harvey sudah melewati mereka bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Puff puff puff. Para penembak itu gemetar ketakutan. Beberapa terlempar ke laut, sementara yang lain jatuh ke tanah dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tak menyangka Harvey ternyata sekuat itu. Gerakan yang tampak santai saja sudah cukup untuk menyingkirkan mereka secara permanen. Setelah menyingkirkan para anak buah itu, Harvey mengambil handuk bersih dan mengeringkan rambutnya tanpa menoleh ke arah tubuh-tubuh yang tergeletak, lalu melangkah kembali ke dalam kabin. Kapal pesiar itu sendiri sangat mewah. Interiornya juga sangat indah.
Terdapat nuansa menyegarkan dalam suasananya. Jika dibandingkan dengan tampilan di luar yang penuh kekacauan, bagian dalam kapal terasa sangat berbeda. Perabotan bergaya desain Island Nation. Selain meja setinggi 10 inci, lumut hijau diletakkan di berbagai sudut, dihiasi patung-patung elegan berbentuk manusia. Sulit dipercaya bahwa seseorang begitu memperhatikan detail semacam ini, menghiasi kapal kecil dengan berbagai benda unik. Di bagian belakang kabin, lantainya dilapisi kayu bambu halus dan tikar jerami. Meski semuanya tampak sederhana, tetap terasa nuansa elegan dan bernilai tinggi dari benda-benda tersebut. Seorang pria dari Island Nation dengan rambut putih dan botak, mengenakan jubah, terlihat berlutut di atas tikar dengan sebilah pedang di hadapannya. Ia menyesap teh berwarna kuning dengan ekspresi gagah dan santai yang sulit dijelaskan. 8 pendekar dari Island Nation yang mengenakan jubah berdiri di belakangnya, siap menyerang kapan saja dengan pedang panjang di sarung masing-masing. Harvey mengamati pria Islander itu sebelum duduk. Bukankah kau ini adalah pendekar pedang Sindan Wei dan tabib istana, Akio Yashiro sendiri? Bukankah kau pernah bilang akan menghadapiku di Mordu saat kau masih di luar negeri? Apa? Kau sudah bosan hidup? Itu sebabnya kau datang ke sini. Lagi pula, kalian Islander memang seharusnya bekerja sama dengan Lexi York dan Vince York. Benar begitu, kan? Mereka bahkan tidak menghormatiku. Mereka tahu aku paling membenci kalian, tapi tetap saja mereka mengirimmu untuk mengejarku. Tanpa ampun. Harvey berkata santai sambil menyeruput teh di meja. 8 pendekar itu menunjukkan ekspresi serius dengan sedikit keterkejutan saat menyaksikan pemandangan tersebut. Mereka tak menyangka Harvey bisa bersikap begitu tenang di hadapan pendekar pedang Sindan Wei itu sendiri. Akio mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Harvey sejenak. Berani sekali kau, Kepala York. Katanya dengan tenang. Kau berani meminum tehku, di wilayahku. Tak heran kau bahkan tak ragu membunuh murid terakhirku di Mordu. Mengesankan. Aku mengagumimu. Tidak perlu kagum. Harvey tersenyum sambil memegang cangkir teh. Tehnya memang enak. Tapi kau, di sisi lain. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Bab 2743. Bajingan. Berani sekali kau. Siapa yang memberimu keberanian untuk pamer di depan pedang suci kami? Apa kau ingin mati atau bagaimana? Sang pendekar tampak murka. Siapa sebenarnya Akio Yashiro? Bukan hanya pedang suci dari Sindan Wei, dia juga merupakan tabib kekaisaran. Seorang dewa perang sejati. Konon katanya, ia mengasingkan diri untuk mencari cara legendaris dalam menyatukan manusia dan alam. Tokoh besar seperti ini tentu memiliki reputasi luar biasa di Island Nation. Di mata para pendekar, dia adalah legenda hidup. Namun pria dari negara H itu justru berani mengejeknya. Ini sungguh tak bisa dimaafkan. Ekspresi tenang Akio menunjukkan sedikit rasa jijik. Namun ia segera menenangkan diri, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada yang lain untuk diam. Sang pendekar berhenti berbicara dengan kesal setelah melihat isyarat dari Akio. Saat mereka menatap mata Harvey York, mereka sangat ingin mencekiknya. Aku tahu kau orang yang kuat, Tuan York. Miyata Shinosuke pernah menderita di tanganmu belum lama ini. Karena dirimu, para ahli dari Shinkage Wei nyaris punah. Bahkan keluarga Suci Mikado kehilangan onmyoji mereka. Tetapi, kau pasti tahu betul bahwa kemenanganmu atas Miyata hanya karena bantuan Dewa Perang dari Nanyang. Apakah kau benar-benar tidak menyadari batas kemampuanmu saat ini? Aku ingin bertanya, Tuan York, siapa yang memberimu keberanian seperti ini? Apakah kau sebodoh itu terhadap kekuatanmu sendiri? Apakah kau benar-benar merasa pantas untuk menyombongkan diri di depanku? Salah satu pendekar hanya bisa membuka mulutnya sambil menatap Harvey dengan tatapan suram. Berani-beraninya kau menyuruh Tuan Muda Yashiro mengirim kabar padamu. Kau bilang kami harus melawan Dewa Perang dari Nanyang jika ingin melawanmu. Apa kau pikir kami orang pulau ini hanya sekumpulan pengecut? Siapa yang kau pikir bisa ditakuti dengan kemampuan menyedihkanmu itu? Dengar baik-baik.
Guru pedang kami sedang dalam suasana hati yang baik hari ini karena cuaca yang cerah dan teh yang lezat. Itulah sebabnya ia cukup murah hati untuk berbincang denganmu. Kalau kita bertemu di waktu yang berbeda, kau sudah jadi mayat sekarang. Aku sarankan kau berlutut sekarang dan mohon ampun. Kalau kau lakukan itu, mungkin kau akan mati dengan anggota tubuh yang masih utuh. Kalau tidak, bukan hanya kau yang akan mati, kami bahkan akan menggali makam leluhurmu dan membakar abu mereka. Sang pendekar menunjukkan ekspresi sangat mengasihani. Dia sangat ingin Harvey mati karena telah menghina sosok seperti Akio. Diamlah. Gurumu sedang berbicara di sini. Sejak kapan seorang pelayan sepertimu berani menggonggong? Kelihatannya ajaranmu sia-sia, Akio. Ucap Harvey dengan tenang sambil memegang cangkir tehnya. Selain itu, kau harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kau benar-benar membiarkanku hidup karena kau sedang dalam suasana hati yang baik? Aku rasa tidak begitu. Bab 2744. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Akio Yashiro dengan tenang. Jika kau benar-benar sehebat yang dikatakan pembantumu, kau tak perlu meledakkan taksi dan mengerahkan begitu banyak penembak untuk menghadapi diriku. Apa yang seharusnya kau lakukan adalah menantangku langsung dengan pedang dan menebasku. Tapi kau tidak melakukannya. Semua tipu daya ini hanya berarti satu hal. Kau takut. Kau takut tidak sebanding denganku. Kau takut ditampar hingga mati. Kau takut berakhir seperti Miyata Shinosuke. Harvey York menyipitkan mata sambil tersenyum hangat. Semua persiapan itu menunjukkan keraguanmu terhadap kemampuan dirimu sendiri. Dan satu hal lagi. Kau muncul di Hong Kong dengan begitu cepat setelah aku bertarung dengan Vince York. Bahkan jika kau mengendarai roket sekalipun, kau tidak akan tiba secepat itu. Satu-satunya penjelasan adalah, kau sudah ada di sini sejak Miyata tiba. Tapi kau takut padaku. Itulah mengapa sejak awal kau memang tidak berniat untuk bertindak langsung terhadapku. Kau bahkan merencanakan semua ini sebagai langkah terakhir. Pada akhirnya, kau sendiri pun tidak yakin bisa mengalahkanku. Kau hanya pengecut. Harvey meletakkan cangkir tehnya dan merenungkan situasi tersebut. Dari sudut pandang ini, seorang pendekar pedang sepertimu ternyata jauh lebih cerdas daripada Miyata. Oleh karena itu, kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Jika kau berlutut di hadapanku dan menuangkan secangkir teh sebagai permintaan maaf, mungkin aku akan membiarkanmu kembali ke negaramu yang sial itu dalam keadaan utuh. Berani sekali kau. Kau pasti sudah bosan hidup. Menghina pedang suci adalah dosa yang tak termaafkan. Perkataan Harvey membuat para pendekar benar-benar murka. Mereka langsung mencabut pedang panjang mereka. Tatapan tajam menyala di seluruh kabin disertai aura membunuh yang sangat kuat. Namun Harvey mengabaikan mereka dan berkata dengan tenang. Kalau kalian pikir bisa mengalahkanku hanya dengan para bodoh ini, silakan saja coba. Saat itu terjadi, kalian akan menyadari bahwa aku bahkan tak membutuhkan Dinkop di Budokan. Secara umum, orang biasa manapun akan gemetar, tetapi Akio hanya menyipitkan mata memandang Harvey sebelum tertawa terbahak. Kau benar-benar percaya diri. Aku akui itu. Tapi setidaknya kau harus sadar bahwa terlalu percaya diri akan menjadi kehancuranmu sendiri. Aku takut padamu. Kau terlalu menilai dirimu sendiri kan? Aku datang lebih awal ke Hong Kong untuk menghadiri ulang tahun Nenek York. Ada begitu banyak orang yang harus kutemui untuk menilai apakah kau layak ditebas oleh pedangku. Kalau tidak, aku akan terlalu sibuk jika harus membunuh setiap orang tak berguna yang datang kepadaku. Aku penasaran, apakah kau puas dengan penjelasanku, Tuan York? Dia tersenyum. Kalau kau punya waktu untuk membuat begitu banyak alasan, berarti kau pasti sangat ketakutan. Tapi tak ada gunanya membicarakan semua ini sekarang. Karena kulitmu begitu tebal, kau jelas tidak akan mengakuinya. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Apakah kau akan maju sendiri menghadapiku? Atau membiarkan orang-orang bodoh di belakangmu melakukannya? Bab 2745. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain turun tangan sendiri.
Akio Yashiro menghela napas sebelum menatap tajam dengan dingin. Ia kemudian mengambil cangkir tehnya dan berkata, "Mari bersulang dengan teh. Ini untuk kalian yang masih saja tidak menyadari apa-apa." Harvey York kemudian menuangkan teh ke dalam cangkirnya sendiri. "Ini untuk kalian yang belum mengetahui kekuatan sejatiku," jawab Harvey. Aura membunuh terasa memancar dari keduanya saat tatapan mereka saling mengunci. Setelah sedikit mengangkat cangkir, mereka langsung meneguk teh itu hingga habis. Setelah melihat Harvey meminum tehnya tanpa ragu sedikit pun, ekspresi main-main muncul di wajah Akio. "Kau cukup berani meminum teh dariku begitu masuk. Tidakkah kau takut kalau aku telah meracuni teh itu? Bukankah kau memang sudah melakukannya?" jawab Harvey. "Kau tinggal menunggu racunnya bereaksi. Itu sebabnya kau terus menggangguku selama ini. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu, pendekar pedang." Harvey pernah bertempur di medan perang. Secara alami, ia sudah terbiasa menghadapi berbagai jenis racun selama masa itu. Seperti yang ia katakan, ia telah melihat berbagai macam seni membunuh saat bertugas di militer. Ia benar-benar kebal terhadap hampir semua jenis racun yang ada. Ia tahu bahwa Akio telah meracuninya sejak awal, namun ia tidak menunjukkannya karena tidak ada gunanya. Akio terkejut. "Aku sudah menyiapkan racun terbaik warisan leluhur kami untukmu, Undead Slumber. Mereka yang terkena racun ini akan kehilangan seluruh kekuatannya dalam waktu singkat sebelum akhirnya jatuh ke dalam koma permanen. Tapi, melihat kondisimu sekarang, kau sama sekali tidak terpengaruh racun itu. Betapa sia-sianya racun bagusku. Seberapa hebat kekebalan tubuhmu. Maukah kau menjelaskannya kepadaku?" Akio berusaha mengulur waktu setelah menyadari bahwa racunnya tidak bekerja seperti yang diharapkan. Harvey tertawa tenang. "Aku bisa memberitahumu, tapi kau harus menjawab pertanyaanku dulu. Sindan Wei adalah salah satu dari 6 aliran bela diri di Island Nation. Kau adalah tabib kekaisaran keluarga kerajaan, Akio Yashiro sendiri. Statusmu pasti sangat tinggi. Tapi mengapa kau masih mau dikendalikan oleh Vince York? Kau jelas-jelas takut padaku, tapi kenapa tetap datang untuk mencariku? Kau tidak butuh uang. Kau juga tidak kekurangan kekuasaan. Lalu, apa yang membuatmu merasa berkewajiban melawanku?" Mata Akio menyipit setelah mendengar kata-kata Harvey. Tatapannya dipenuhi dengan amarah. Ia lalu tertawa dingin sebelum menjawab. "Kaulah penyebab semua ini, Tuan York. Jika kau tidak menghancurkan posisi kami di Mordu, mengapa aku harus membiarkan orang lain memerintahku? Aku mengerti sekarang." Harvey menghela napas. "Kalian memang tidak pernah berhenti mencoba menghancurkan negara H. Kalian gagal merebut jembatan dari Mordu, jadi kalian datang ke sini untuk melakukannya. Bajingan itu, Vince, rela menerima kesepakatan apapun demi meraih kekuasaan, bahkan jika itu berarti mengkhianati negaranya sendiri. Kau memang pantas mati. Vince pun tak ada bedanya." Akio tertawa dingin. Melayani kaisar adalah suatu kehormatan bagi Vince. Dia sangat diberkahi karena diberi kesempatan seperti itu. Suatu hari nanti kau akan mengerti bahwa kesempatan ini sangat langka. Bahkan jika kau memintanya, kau tak akan pernah mendapat kesempatan yang sama. Melayani kaisar. Apa dia bahkan layak? Balas Harvey. Bab 2746. Orang yang kalian sebut kaisar itu memerintah di bawah sistem teokrasi, namun sejak zaman kuno, gelar itu tak lebih dari sekadar kedok. Mereka semua hanyalah boneka yang ditarik ke sana kemari. Kewenangan negara sesungguhnya selalu berada di tangan shogunat, pemerintahan Island Nation. Boneka-boneka itu cuma dipakai untuk menipu para prajurit sepertimu. Bukankah begitu? Harvey York dengan santai mengungkapkan fakta paling meresahkan tentang para pejuang Island Nation. Kaisar yang mereka bela sebenarnya telah hilang kendali bertahun-tahun lalu. Sekilas kemarahan menyambar di mata Akio Yashiro, namun ia cepat menenangkannya kembali. Jangan kira kau memahami betul sejarah Island Nation hanya karena membaca beberapa buku sejarah. Status, kekuatan, dan kemuliaan kaisar yang perkasa jauh melampaui imajinasimu.
Karena kau berani menghina yang mulia, nyawamu akan kami tuntaskan di sini. Mati! Teriakan Akio membuat 8 pendekar pedang itu menyerbu maju. Dari 8 arah berbeda, mereka menampilkan ilmu pedang paling kuno dan mematikan Island Nation, Iaido. Seketika, aura tajam terpancar begitu bila mereka melesat. Ketika 8 serangan itu bersatu, terciptalah amukan bagai puting beliung yang langsung mengarah ke Harvey. Tanpa ragu, Harvey menghantam meja dengan kedua telapak tangannya. Meja itu terlempar, menubruk salah satu serangan, dan seketika berubah menjadi debu. Memanfaatkan momen itu, Harvey melompat keluar kabin dan berlari ke tepi dek. Genangan darah masih mengalir bercampur serpihan peluru di luar sana. Pemandangan yang mengerikan. 8 pendekar itu bahkan tak berkedip menyaksikan hal itu. Seketika mereka berkumpul di dek, dan melayangkan ayunan pedang panjang sekali lagi. Boom! Aura serangan para pendekar menimbulkan tekanan masif juga menakutkan. Bahkan dek pun seakan roboh di bawah hentakan tenaga mereka. Akio melangkah maju sambil menenteng cangkir tehnya, wajahnya memancarkan senyum hangat. Tuan York, inilah putra Sindan Wei, Raiden. Aku sendiri yang melatih mereka untuk melayani Kaisar. Sedikit berlebihan bila digunakan melawanmu. Kuharap kau cukup beruntung hingga jasadmu tetap utuh. Kau sendiri adalah dewa perang, tapi malah mengajari orang-orang bodoh ini. Harvey berseru setelah menyaksikan adegan itu. Mereka bahkan tak mampu mencakarku. Begitu pedang panjang ditujukan ke bawah. Harvey menyentuh dek dengan ujung jari kakinya, lalu melesat ke udara, mengelak sempurna lewat celah sempit. Boom! Serangan itu meleset dari Harvey, namun berhasil membobol dek hingga tercipta lubang besar. Tak seorang pun mampu menahan serangan sehebat itu, pupil Harvey bergetar halus saat menyipit menyaksikan lubang di depannya. Jumlah Islander itu memang bertambah sedikit. Ia pernah melihat gerakan mematikan seperti ini di medan perang, namun tak pernah sedetail dan sesempurna ini. Seandainya mereka diberi waktu tumbuh 10 tahun lagi, Island Nation mungkin kembali jadi musuh terbesar negara H. Inilah sebabnya mengapa Islander terus berupaya membangun jembatan penghubung ke negara H. Bab 2747. Para Islander sangat mengagumi budaya negara H. Terutama fakta bahwa mereka selalu merencanakan strategi sebelum mengambil langkah yang diperlukan. Di mata para Islander, jika mereka ingin Island Nation ini menjadi yang terbesar, mereka harus menundukkan negara H terlebih dahulu. Jika mereka berhasil menduduki sebagian wilayah, Island Nation akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Harvey York terus menggagalkan rencana mereka di Mordu dan Hong Kong. Inilah alasan utama mengapa tokoh-tokoh seperti Miyata Shinosuke dan Akio Yashiro datang untuk menangani dirinya secara permanen. Mereka takut bahwa kepala instruktur kedua itu sebenarnya lahir di negara H. Kedua sosok legendaris itu kelak akan memusnahkan rakyat Island Nation. Sementara Harvey merenungkan situasi tersebut, para anak Raiden melangkah maju serentak dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka melangkah mantap, mengelilingi Harvey seakan petir menyambar di sekelilingnya. Akio menyipitkan mata menatap Harvey. Heaven and Earth. Serunya dingin. 2 pendekar memutar tubuh dan mengayunkan pedang panjang mereka ke arah kaki Harvey. Harvey melonjak secara naluriah sebelum 2 orang lain menyerbu dan memblokir kedua sisinya. Kemudian, 2 pendekar lagi datang dari belakang, menghalangi jalan mundurnya. Kedua pendekar terakhir itu lalu mengayunkan pedang mereka ke depan, berencana memenggal Harvey secara frontal. Tarik. Harvey dipenuhi kekaguman. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 6 aliran seni bela diri. Tak heran Sindan Wei lebih kuat daripada Shinkage Wei. Anak-anak Raiden jauh lebih tangguh dibanding para anggota Shinkage Wei. Kedelapan mereka adalah King of Arms Puncak. Kekuatan mereka pasti akan semakin dahsyat bila bersatu. Bagi mereka, membunuh orang biasa sekelas dewa perang adalah hal mudah. Saat Harvey masih mengagumi kecakapan musuhnya, kakinya menginjak salah satu pedang panjang dan membalik tubuhnya keluar dari bahaya. Rangkaian gerakan Harvey tampak sangat sederhana,
namun cukup baginya untuk lolos dari serangan. Ekspresi Akio berubah getir seketika. Bang-bang. Saat Harvey masih di udara, ia melayangkan tendangan dan menghantam wajah dua pendekar itu. Keduanya langsung terpental, darah muncrat dari mulut mereka saat jatuh dengan bekas jejak kaki di wajah. Pada saat bersamaan, Harvey mengayunkan punggung tangannya ke depan begitu kakinya mendarat di dek. Slap-slap. Dua pendekar yang menghalangi jalan Harvey merasakan nyeri tajam di wajah sebelum pingsan. Tubuh mereka terpental menghantam rel kapal dan tak mampu bangkit meski berusaha. Para pendekar itu terpaku lalu terhuyung mundur ketika melihat Harvey kembali berdiri, seolah menyaksikan monster. Anak-anak Raiden dianggap tak terkalahkan. Namun di hadapan Harvey, setengah dari mereka terluka sudah menjadi penghinaan besar. Seandainya Harvey benar-benar membawa senjata api, mereka pasti sudah bergelimpangan sebagai mayat. Tepat saat Harvey hendak melangkah maju, empat pendekar yang tersisa saling berpandangan, lalu melambaikan tangan ke depan, mengungkap shuriken yang melesat keluar dari lengan baju mereka. Harvey mengerutkan kening sambil menghindari serangan mendadak itu, namun kehilangan kesempatan untuk melumpuhkan sisanya. Bab 2748. Keparat. Setelah melihat Harvey York tetap tak terluka, keempat pendekar pedang itu serentak menerjang ke depan sekali lagi. Harvey dengan santai memungut sebuah shuriken dari tanah dan melemparkannya ke depan. Kilatan cahaya melesat bagaikan bulan terang di atas lautan. Ekspresi Akio Yashiro langsung berubah drastis saat melihat serangan tersebut. Gerbang imunitas. Teriaknya. Para pendekar itu mundur sambil mengangkat pedang mereka, lalu menyusunnya saling menumpuk, membentuk pertahanan untuk menahan serangan yang datang. Koordinasi mereka sangat sempurna. Pertahanan mereka nyaris tak tertembus. Kualitas pengajaran Akio terlihat jelas dari penampilan murid-muridnya. Ting ting ting. Semburan percikan merah terlihat ketika shuriken Harvey bertumbukan dengan pedang panjang mereka. Namun tetap saja, ia tak mampu menembus pertahanan keempat pendekar itu. Pada saat yang sama, empat pendekar yang sebelumnya terluka segera menelan pil berbau menyengat. Mata mereka memerah saat kembali menerjang dengan ganas. Pil itu jelas mampu mengurangi luka sekaligus melepaskan seluruh potensi kekuatan mereka. Petir penghancur. Akio memberi perintah dengan sorot mata buas, menggertakkan giginya setelah melihat keteguhan Harvey. Anak-anak Raiden kembali berkumpul. Mereka menyarungkan pedang panjang mereka secara serempak, lalu menariknya kembali. Mati. Ilmu pedang Island Nation. Ini adalah serangan terkuat mereka sejauh ini. Kekuatan gabungan 8 King of Arms puncak terasa seperti kekuatan yang bisa menelan Harvey hidup-hidup. 8 tebasan yang menyatu menjadi satu serangan mampu menumbangkan dewa perang manapun. Sebuah serangan yang benar-benar tak terkalahkan dan mustahil ditangkis. Akio kembali tenang setelah menyaksikan adegan itu. Bahkan dirinya tak mampu bertahan dari jurus mematikan ini, apalagi Harvey. Satu-satunya penyesalan Akio adalah tidak mengundang orang lain untuk menyaksikan pertarungan ini. Andai saja ada penonton, momen ini cukup untuk membuat nama Shindan Wei mendunia. Tanpa berpikir panjang, Akio mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Panggilan tersambung, menampilkan wajah cantik Lexi York. Ia menutupi separuh wajahnya sambil duduk di dalam Ferrari dengan tatapan penuh dendam. Sudahkah kamu menghabisi Harvey? Belum, tapi sebentar lagi selesai. Aku ingin kamu menyaksikan momen bersejarah ini. Akio lalu meletakkan ponselnya di atas meja di sampingnya. Lewat panggilan video, Lexi melihat Harvey yang sepenuhnya dikepung oleh anak-anak Raiden. Ia sempat terdiam sejenak sebelum menunjukkan ekspresi dingin membeku. Anak-anak Raiden. Kau benar-benar sial, Harvey. Kau sendirian melawan mereka. Kalau kau bisa selamat dari serangan mematikan mereka, aku akan memanggilmu ayah. Kau hanyalah pria pengasuh yang hanya bisa menggonggong tanpa mampu menggigit. Kau pikir kau punya kuasa untuk mengguncang Hong Kong dan Las Vegas. Dengar baik-baik. Seluruh harga dirimu, kebencianmu, segalanya akan kuhabisi.
Aku sudah bilang agar kau patuh dan mengabdi pada Vince, tapi kau tak mau dengar. Sekarang lihat akibatnya. Karena kau, bahkan leluhurmu akan digali dari kubur untuk dibakar sampai hangus. Bahkan anjing peliharaanmu akan dikuliti hidup-hidup. Bab 2749. Senyum Antiga Geku menghiasi wajah arogan Lexi. Ia bahkan tak ingin mengedipkan mata, terang-terangan mengejek Harvey. Faktanya, ia takut melewatkan momen saat Harvey ditebas. Akio tersenyum puas dan membanggakan diri. Nyonya York, jangan lupakan janjimu dan Tuan Muda York padaku jika aku berhasil membunuh badut ini. Cukup bicara. Selama kamu bisa menyingkirkannya, status diplomatik itu jadi milikmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di Hong Kong setelah itu. Dengan bantuanku dan Vince, tak ada seorang pun yang bisa melawanmu, bahkan jika kamu melanggar hukum. Sekarang diam dan biarkan aku menikmati pertunjukannya. Akio tersenyum dalam diam. Ia benar-benar menikmati bekerja sama dengan orang-orang yang rela menjual negaranya demi kepentingan pribadi. Pada saat yang sama, serangan anak-anak Raiden telah sepenuhnya mengepung Harvey. Tatapan mereka terkunci ke arah Harvey, yang tampaknya tak memiliki ruang untuk menghindar. Namun, menghadapi serangan mematikan itu, Harvey hanya tertawa kecil. Kau memang cukup hebat bisa membesarkan anak-anak Raiden seperti ini, Akio. Sayangnya, kau adalah lawanku. Bahkan Dewa Perang sekalipun hanya serangga bagiku, apalagi yang palsu seperti kalian. Harvey melangkah ke depan. 1 detik kemudian, ia menerjang maju sambil mengayunkan telapak tangannya. Gerakannya terlihat tenang dan tidak berbahaya, wajahnya tetap datar, tapi seketika itu juga ekspresi semua orang berubah drastis. Di hadapan anak-anak Raiden, telapak tangan Harvey seolah membesar tak terbatas. Telapak itu menutupi langit, mengguncang seluruh sekitar dengan hebat. Seolah-olah hanya telapak tangan Harvey yang tersisa di dunia ini. Keparat. Para pendekar yang sebelumnya menelan pil khusus tak mampu mengendalikan tubuh mereka. Mereka hanya bisa mengayunkan pedang panjang mereka secara paksa. Bang! Detik berikutnya, suara ledakan keras terdengar. Anak-anak Raiden bergetar hebat sebelum terlempar ke udara dalam sekejap. Guh! Darah muncrat dari mulut mereka saat masih melayang di udara. Mereka terjatuh dengan rasa sakit luar biasa dan tak mampu bangkit kembali, meski telah mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. 1 tamparan saja telah sepenuhnya mengalahkan anak-anak Raiden. Harvey berdiri diam, tanpa ekspresi dan tanpa emosi. Bahkan Dewa Perang terkuat pun tidak menunjukkan ketegasan seangkuh itu. Bang! Tanpa disadari, ponsel Lexi jatuh ke kakinya sendiri. Ketakutan mengisi mata yang sebelumnya penuh kesombongan. Ia tahu Harvey cukup terampil, tapi tidak pernah menyangka Harvey sekuat ini. Bahkan anak-anak Raiden bisa terlempar hanya dengan 1 tamparan. Dia pasti benar-benar Dewa Perang. Dan Vince akhirnya menemukan lawan sepadan. Di atas kapal pesiar, Harvey menatap Akio dalam diam, lalu menantangnya dengan isyarat jari. Beberapa penembak yang bersembunyi di balik bayangan bersiap untuk menembak Harvey, namun mereka merasa merinding saat melihat gerakan itu. Tubuh mereka kaku, tak mampu bergerak sedikit pun. Tak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Harvey bisa mengalahkan anak-anak Raiden, murid pribadi Akio. Pada saat itu juga, keyakinan mereka hancur berkeping-keping. Luar biasa. Sungguh mengesankan. Aku percaya sekarang. Bahkan tanpa bantuan Din, kau pasti bisa mengalahkan Miyata sendirian. Bab 2750. Akio memutus sambungan telepon dengan Lexi, wajahnya tampak bingung dan tercengang. Kekuatan seperti ini hampir sebanding dengan kekuatanku. Kau hampir mencapai puncak Dewa Perang. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan anak-anak Raiden milikku dengan begitu mudah? Akio menghela napas dan menggelengkan kepala. Kau memang tak terduga, Harvey. Di usia semuda ini, kau sudah sekuat ini. Kau pasti memiliki bakat luar biasa. Lalu mengapa kau menyembunyikan diri dari dunia?
Kau membuat kami orang-orang seperti ini kesulitan jika kau terus bersembunyi. Kalau kami tidak cukup siap, kepada siapa kami harus mengadu saat dipukul olehmu? Kemudian Akio menampilkan senyum percaya diri kepada Harvey. Untungnya aku telah bertapa selama bertahun-tahun untuk mempelajari penyatuan manusia dan alam. Keterampilan pedangku meningkat pesat karenanya. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan menjadi tandinganmu saat ini. Sayangnya, kali ini negara Ha pasti akan kehilangan dewa perangnya. Akio menggeleng seolah menyesal. Orang-orang dari Island Nation pun saling pandang dan tersenyum senang. Mereka sempat yakin telah kalah sepenuhnya dari Harvey, namun tidak menyangka Akio tetap setenang itu menghadapi musuh menakutkan seperti Harvey. Benar-benar layak disebut pedang suci dari Sindan Wei. Saat ini, keberanian para Islander mulai kembali. Kau dengar sendiri apa yang dikatakan pedang suci kami, dasar bajingan. Kau pikir bisa pamer di depan pendekar pedang Yashiro hanya karena kau seorang dewa perang Hah? Kembali saja 10 tahun lagi, bocah. Bahkan jika kau belajar bela diri sejak dalam kandungan, kau tetap tak akan sebanding dengan pendekar pedang kami. Berlututlah dan rendahkan dirimu. Mungkin saja pendekar pedang Yashiro berbaik hati dan melepaskanmu. Kalau aku yang memutuskan, kau akan kujadikan pelayannya. Kau akan melayani kami semua. Diam. Yang berkata bukan Harvey, melainkan Akio sendiri. Tanpa peringatan, Akio melangkah maju dan menamparkan salah satu Islander hingga terpental. Orang itu melayang hingga menghantam mesin kapal pesiar dengan bunyi keras dan menyakitkan. Mesin langsung rusak seketika. Suasana kapal pesiar pun langsung senyap. Tak satu pun dari mereka berani berkata apapun. Tuan York adalah dewa perang sejati. Kalian pikir bisa seenaknya menghina dia? Ujar Akio dengan tenang. Masih muda, tapi sudah sekuat ini. Bahkan aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk bisa mengalahkannya. Lawan seperti dia pantas mendapatkan rasa hormat. Akio lalu menoleh pada Harvey dan membungkuk hormat. Ia maju ke dek kapal dan menatap Harvey dengan tatapan menyipit, auranya memancar tajam sepanjang waktu. Hari ini aku hanya akan menunjukkan 3 jurus, Tuan York. Jika kau berhasil menahan 3 tebasan terkuatku, aku akan mengakui kekalahan dan mengakhiri hidupku di depanmu. Tapi jika tidak, maka kau harus menerima takdirmu. Saat ini, Akio dipenuhi semangat ksatria sejati. Pada saat yang sama, ia memberi isyarat kepada salah satu bawahannya untuk menyerahkan pedang panjang kepada Harvey. Tentu saja, ia menginginkan pertarungan yang adil melawan Harvey. Harvey terlihat bingung. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang Islander dengan Bushido Spirit yang begitu luhur. Namun, saat Harvey hendak meraih pedangnya, dan seorang bawahan Akio menghalangi pandangannya untuk memisahkan mereka berdua. Akio tiba-tiba melompat ke laut tanpa ragu sedikit pun. Dia kabur. Mata Harvey berkedut, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dewa Perang Island Nation, pedang suci Sindan Wei, penguasa penyatuan manusia dan alam. Kabur dengan ekor di antara kaki tanpa pikir panjang.